Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar mengenai SQL Workshop yang semua penjelasannya berasal dari Oracle Application Express SQL Workshop Guide. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Firda Yulianti dengan nomor NPM 1214558 dan dua rekan saya. Saya Sinta Raudita Perdamayanti dengan NPM 1214063 dan rekan saya. Saya Adam Gapara dengan NPM 1214064. Baik, untuk membuka SQL Workshop, pertama Anda buka dulu halaman Oracle Apex Sigin. Setelah halaman Sigin terbuka atau tampil, jika Anda belum mempunyai akun, Anda dianjurkan untuk membuat akun terlebih dahulu pada request a workspace. Jika sudah mempunyai akun, Anda tinggal mengisinya. Lalu isi username. Dan yang terakhir, password. Setelah itu, sign. SQL Workshop merupakan wadah yang menyediakan alat yang memungkinkan kita untuk melihat dan mengelola objek database. Alat perintah SQL atau SQL command memungkinkan kita memasukkan ad hoc SQL, adapun query yang memungkinkan kita membuat query gabungan dengan cara drag and drop. SQL script memungkinkan kita untuk menyimpan dan menjalankan script, sedangkan data workshop memungkinkan kita membuat dan membongkar data teks, DLL, dan spreadsheet. Untuk mengakses SQL Workshop yaitu dengan cara mengklik SQL Workshop pada halaman beranda. Lalu pada halaman SQL Workshop ini terdiri dari berbagai elemen. Yang pertama ada objek browser. Pada halaman objek browser terdiri dari dua panel, yaitu panel pilihan objek dan panel detail. Pada panel pilihan objek ditampilkan di sisi kiri halaman browser objek dan mencantumkan objek database dari jenis yang dipilih pada saat ini. Pada skema ini, kita dapat mempersempit hasil lebih lanjut dengan memfilter nama objek. Sedangkan panel detail ditampilkan di sebelah kanan halaman. Pada panel detail menampilkan informasi tentang objek yang dipilih. Untuk melihat detail objek yang dipilih, panel pemilihan objek, klik tab di bagian atas. Panel detail untuk melihat detail tambahan objek saat ini seperti detail data, indeks, dan lain-lain. SQL command. SQL command dapat digunakan untuk membuat, mengedit, menjalankan, dan menghapus objek database. Perintah SQL dapat berisi pertanyaan SQL atau blok PL atau SQL. Ada yang perlu diingat ketika menggunakan SQL command ini. Di antaranya yaitu SQL command dibuat di query builder dapat diakses dari SQL command. SQL command yang disimpan harus memiliki nama dalam workspace. Tidak adanya interaksi antara SQL command dan script SQL. Kita dapat memotong dan menempelkan dari SQL command untuk dijalankan di script. Lalu ada SQL script. SQL script dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan menjalankan ataupun menghapus file script. SQL script adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan sebagai file dalam script SQL. SQL script sendiri dapat berisi satu atau lebih pernyataan SQL atau blok PL atau SQL. Saat menggunakan script SQL, ada yang perlu diingat, yaitu perintah SQL plus dalam script SQL diabaikan saat runtime. Tidak ada interaksi antara SQL command dengan script SQL.
Kita dapat memotong dan menempelkan perintah SQL dari editor SQL script untuk menjalankan dalam SQL command. Script SQL tidak mendukung variabel bind. Lalu utilities. Oracle Application Express menyediakan utilities untuk membangun SQL, memuat dan membongkar dari database Oracle, menghasilkan DDL, melihat laporan objek, mengelola default antar muka pengguna, pulihkan objek database yang dijatuhkan, membandingkan skema, memantau database, melihat detail dari database. Akhir ada RESTful Service. Yang ini memperkenalkan layanan RESTful sebagaimana diterapkan oleh Oracle REST Data Service atau ORDS dan memberikan klasifikasi tentang terminologi yang digunakan dalam Application Express dan alat Oracle lainnya untuk menunjuk berbagai komponen yang membentuk layanan RESTful. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Sinta, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Firda. Saya akan menjelaskan bagaimana Anda mempersiapkan sebuah workspace di servernya apex.oracle.com, di mana ketika Anda merequest workspace di oracle.com, maka yang Anda miliki adalah workspace kosong. Sedangkan untuk pelatihan Oracle, biasanya modul-modulnya menggunakan skema atau yang lebih dikenal database yang diambil dari sampel dari Oracle yang namanya skema HR atau Human Resource. Langkah pertama adalah cari dulu script Oracle Sample Database HR GitHub, atau klik link yang ada di deskripsi yang telah kami sediakan. Ini Business Intelligence, ada Customer Order, Human Resource, Info Exchange. Ini adalah skema-skema yang biasanya sudah terinstall sebagai skema sampel di Oracle. Saya akan download script-nya. Saya simpan di sini. Lalu saya akan mengekstraknya. Datanya ada di sini. Ini file yang perlu kita buka. Yang harus dieksekusi dari sini tidak harus semuanya. Anda hanya butuh 4 yang ada di sini. Saya akan menandai mana yang perlu kita gunakan, yaitu yang pertama HR create dengan angka 1. Ini ada statement SQL untuk create object. Kemudian HR popul adalah script untuk kita mengisi data. Kemudian kita akan klik indeksnya. Dan yang keempat, HR code. Di sini terdapat beberapa prosedur dan trigger yang biasanya sudah ada. Hanya ini yang akan kita jalankan. Kita ingat-ingat saja di mana foldernya berada. Selanjutnya, kita masuk ke Apex. Lalu masuk ke SQL Workshop. Pilih SQL Script. Nah, di sini kita akan mengupload file-file tersebut. Kita upload sesuai urutan. HR create dan nama create HR.
Fire popul, kita beri nama populate. Fire index, kita beri nama index. Lalu hire code, beri nama code. Oke, file-file ini sudah kita upload semuanya ke server, nanti kita eksekusi. Agar datanya muncul di objek browser, maka kita harus merunkan terlebih dahulu dari yang pertama kita upload. Klik Run Now. Ini sudah kita eksekusi. Lalu kita kembali ke SQL script. Kita eksekusi yang kedua. Semuanya sukses. Sekarang kita periksa di objek browser. Kita sudah punya tabel-tabel seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adam Gavara. Baik, terima kasih kepada Sinta memberi kesempatan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang objek browser. Seperti yang dijelaskan tadi, objek browser merupakan alat yang memungkinkan developer untuk menelusuri, membuat, mengedit objek dalam database. Untuk mengakses objek browser, kita hanya perlu mengarahkan kepada SQL Workshop dan menuju objek browser di sini. Di dalam objek browser terdapat dua panel, yaitu terdapat panel selection, object selection, dan panel detail. Jika tidak ada objek yang dipilih, maka panel detail di sini tidak akan ada ya. Kita coba pilih salah satu yang di sini. Ya, kita pilih yang countries, maka akan terlihat beberapa database di sini. Database di sini adalah database table. Nah, kita bisa memilih melihat data-data lainnya di sini. Ya, kurang lebih begitulah. Kita juga bisa melihat peta modelnya di sini juga. Baik, tidak perlu membuang-buang waktu, kita langsung saja. Untuk memfilter berdasarkan jenis objek, kita arahkan kepada kotak ini dan pencet. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan di sini. Saya contohkan atau akan memilih database link. Ya, karena tidak ada database link di sini, maka hasilnya akan kosong. Kita coba cari yang lain. Saya coba mencari index. Nah, di bagian index ini terdapat beberapa database di sini. Kita coba pilih saja yang ini dan akan terlihat detailnya di sini. Jika kalian ingin mencari suatu database, arahkan saja pada search box di sini dan tulis saja database yang ingin dicari. Begitu, terus saya akan mencari database regions. Ya, database regions, maka akan terlihat di sini. Tekan saja dan kita bisa melihatnya di sini. Baik, sekarang untuk menyembunyikan panel pemilihan objek, kita arahkan kepada panah di sini. Kita tekan saja panah collapse di sini. Ya, maka panel
selection akan tidak terlihat. Kita buka lagi, maka akan terlihat kembali panel selection. Nah, untuk kalian yang ingin menambahkan suatu database baru, kita arahkan saja kepada Simul Plus di sini. Nah, di sini ada beberapa database yang bisa kita buat. Sebagai contoh, saya akan membuat database table. Iya. Maka kita akan diarahkan kepada pembuatan database. Kita isikan saja sesuai yang diberikan oleh orang. Saya contohkan saja untuk menuliskan mahasiswa. Ya, mahasiswa. Lalu kita isikan saja kolom type. Untuk type-nya kita isikan number untuk yang pertama. Untuk pertama kita masukkan ID. Scale-nya saya akan masukkan 10. Identity-nya saya akan jadikan always. Begitupun seterusnya, kalian bisa memilih type yang lain dan masukkan kolomnya. Ya, jika kalian ingin memindah-mindahkan suatu barisnya di sini, arahkan saja kepada tabel move, dan di sini ada arah atas dan arah bawah. Tekan saja panahnya di sana, maka panel maka alamat di sini akan ke atas dan kelas ini akan ke bawah. Jadi akan menggantikan ya. Begitupun sebaliknya kita bisa lakukan itu. Ayo, sekarang coba next saja. Untuk primary key-nya bebas saja kita masukkan saja, tapi di sini ada beberapa fungsi. Kalian bisa mencarinya sendiri beberapa fungsinya sini. Sebagai contoh, saya melakukan no primary key saja. Untuk foreign key juga ini perlu diperhatikan juga. Saya skip juga karena ini akan jadi contoh saja. Constraint ya kurang lebih kita isikan juga ya, kondisinya, cek atau unique atau seterusnya, atau ada kolomnya begitu. Kita cek, lihat contohnya seperti apa ini database-nya begitu ya. Kita next saja ya. Nah, jika dirasa sudah cukup untuk pengisian database kalian yang buat, kita langsung saja ke create table. Jika dirasa belum cukup, kita arahkan saja kepada arah panah ini, maka akan dikembalikan kepada page sebelumnya. Begitupun seterusnya. Jika kalian ingin memundurkan pembuatan database-nya, terus saja menggunakan ini. Kita teruskan saja ke depan. Iya. Jika dirasa sudah, buat table saja. Maka hasilnya tabel mahasiswa akhirnya terlihat di bagian selection panel. Kita tekan saja dan maka ini akan terlihat di bagian detail panelnya ya. Mungkin untuk segitu saja dari saya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.